teman-teman semua, jadi di bulan ini mata kuliah yang akan kita bahas itu adalah algoritma dan pemrograman serta dasar pemrograman. Dan materi yang akan kita bahas itu adalah subprogram, bagian fungsi dan prosedur. Langsung aja kita ke pembahasan sedikit materinya. Nah, untuk yang pertama, kita akan coba membuat program menghitung faktorial dengan function terlebih dahulu. Di sini kita buat variabel globalnya. I itu untuk membuat pengulangan penghitungan faktorial nantinya. N itu untuk angka yang dimaksudkan. Dan hasil akhir untuk hasil dari penghitungan faktorialnya. Di mana semuanya bertipe integer. Yang di sini kita buat functionnya. Nama functionnya itu kita buat biar nanti bisa beda, faktorial underscore fungsi. Kemudian kita beri parameternya, kita bedakan, yaitu X bertipe integer, kemudian kita beri tipe data balikannya integer juga. Kemudian kita deklarasikan dulu si hasil faktorialnya atau hasil dari fungsinya itu kita deklarasikan sama dengan 1. Kemudian kita mulai perulangannya, dimulai dari 1 sampai angka yang dimasukkan. Kita lakukan faktorial underscore fungsi sama dengan faktorial underscore fungsi dikalikan dengan I. Dan selesai. Kenapa dikalikan dengan I? Karena bentuk faktorial itu akan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 seterusnya sampai angka yang dimasukkan. Misalkan user menginputkan angkanya itu 5, maka 5 faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 dikali 5. Maka dari itu kita gunakan perulangan for dari 1 sampai X dan perkaliannya itu faktorial underscore fungsi dikalikan dengan nilai I-nya. Dan kita buat main programnya, kita clear screen dulu. Kemudian kita meminta input angka dari user. Kita baca sebagai variabel N. Setelah itu, kita mengundang memanggil fungsi dari faktorialnya itu, tapi kita definisikan dengan variabel program hasilnya, yaitu hasil akhir. Kita sama dengankan fungsinya. Jangan lupa variabelnya diberi N, atau parameternya kita ganti dengan N. Setelah itu kita menuliskan outputnya. N faktorial hasilnya kita beri hasil akhir karena sudah disama dengankan dengan fungsi dari faktorial underscore fungsinya. Kemudian kita akan merun programming fungsi tadi. Kita masukkan input angkanya. Di sini aku masukin 5.
dan peroleh faktorial dari 5 itu adalah 120. Selanjutnya kita akan mencoba, yang kalau tadi kita pakai function, sekarang kita akan mencoba dengan prosedur. Nanti kita akan buat prosedur itu dua, ada yang transfer by reference sama transfer by value. Di sini aku bakal coba dulu dengan yang transfer by reference. Perbedaan dari transfer by reference sama transfer by value itu terletak pada penulisan parameternya. Kalau yang by reference itu biasanya di depannya itu ada var. Kayak ini ada var hasil sama dengan integer, itu maksudnya hasilnya itu adalah output yang bakal dihasilkan nanti. Kalau di function tadi, kita pakai hasilnya itu adalah nama dari functionnya itu sendiri. Tapi kalau yang di prosedur ini, karena dia tidak bersifat mengembalikan nilai, maka kita pakainya parameter dari output yang ada di prosedurnya, yaitu hasil. Di sini aku pakai namanya itu factorial underscore pro reference buat membedakan antara function dengan yang prosedur menggunakan value. Lalu di bagian main program kita akan memanggil prosedurnya, dan jangan lupa kita tuliskan parameternya itu dengan menggunakan variabel global, tapi urutannya disesuaikan dengan penulisan parameter yang ada di bagian prosedurnya. Kalau di bagian prosedurnya ini kita pakainya x integer sama var hasil. Di sini urutannya kita pakai n sama hasil akhir. Jadi urutannya itu juga harus sesuai. Kemudian kita tulis agar outputnya nanti bisa keluar. Selanjutnya kita akan merun. Kita masukkan angka yang sama, kita masukkan angka 5. Jadi hasilnya tetap sama antara function sama prosedur yang by reference tadi. Selanjutnya, setelah function dan prosedur yang menggunakan transfer by reference, kita akan mencoba prosedur dengan transfer by value. Di sini kita menggunakan factorial underscore pro value untuk nama prosedurnya. Kemudian parameternya kita gunakan x bertipe integer dan hasil bertipe integer. Di sini karena kita pakai transfer by value, di depan hasil itu tidak ada tulisan var gitu. Sama kita deklarasikan dulu hasilnya, variabel hasil. Kemudian kita lakukan perulangan sama seperti tadi. Selanjutnya di main program kita lakukan pemanggilan prosedur lagi. Prosedur yang dipanggil kali ini adalah prosedur yang menggunakan value, transfer by value. Jangan lupa kita juga harus menuliskan parameter yang sesuai juga. Di sini di bagian penulisan output function dan prosedur yang menggunakan reference, untuk kita membedakan yang mana hasil function, yang mana hasil prosedur. Di sini udah kasih awalannya dengan prosedur by reference, dengan prosedur by value, dan dengan function. Biar kita mudah membedakannya di saat kita nge-run programnya nanti.
Lalu kita akan merun programnya lagi. Nah, bisa dilihat di sini, baik dengan function, dengan prosedur dengan transfer by reference ataupun transfer by value, semuanya menghasilkan hasil yang sama, yaitu 120 untuk input 5. Sekarang kita akan membedakan yang mana yang bisa mengembalikan nilai dan yang tidak mengembalikan nilai. Jadi di sini setelah melakukan pemanggilan salah satu subprogram, kita buat hasil akhirnya itu kembali ke 0 lagi. Sini setelah kita menulis dengan function hasil outputnya, kemudian kita kembalikan di sini nilainya, hasil akhirnya dibuat 0 lagi. Kemudian baru kita memanggil subprogram lagi, yaitu yang menggunakan prosedur reference. Setelah ditulis outputnya, kita buat hasil akhirnya itu kembali ke 0. Baru kita panggil lagi program yang menggunakan transfer by value. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara yang mana subprogram yang mengembalikan nilai dan yang tidak mengembalikan nilai pada saat kita merun programnya nanti. Kita akan masukkan input angkanya. Masukkan 5. Nah, setelah kita run, ternyata hasil dari function dan prosedur yang menggunakan transfer by reference itu benar, yaitu 120. Sedangkan yang prosedur menggunakan transfer by value itu menghasilkan hasil dari faktorial 5 itu 0. Karena bisa seperti itu, kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, kenapa bisa berbeda antara hasil dari transfer by reference dan transfer by value? Itu karena kalau transfer by reference itu variabel hasil di sini nilainya itu akan mempengaruhi variabel yang bersesuaian saat kita melakukan pemanggilan prosedur. Nah, variabel yang bersesuaian saat kita melakukan pemanggilan prosedur itu kita gunakan di sini adalah variabelnya itu hasil akhir. Maka nilai dari variabel hasil di sini akan menjadi nilai dari variabel hasil akhir. Sedangkan transfer by value itu nilai dari variabel hasil ini ya hanya akan menjadi nilai dari variabel hasil, bukan menjadi nilai variabel hasil akhir yang ada di sini. Selanjutnya, jadi kita bakal bikin program faktorial, permutasi, dan kombinasi. Jadi untuk bikin program permutasinya itu, kita nanti untuk bikin function dari permutasi, kita memanggil function dari faktorial. Terus untuk kombinasi nanti kita manggil function dari permutasi. Jadi pertama kita tulis dulu program faktorial, permutasi, kombinasi. Terus kita pakai usercrt. Variabelnya itu ada i, n, sama x, tipenya integer. Terus nanti ada faktorial disingkat fak. Terus permutasi, permut, kombi, tipenya real. Nanti ini buat variabel-variabel ini kegunaannya nanti bakal dijelasin di step-step berikutnya, dipakai buat apa. Nah, pertama kita bikin function faktorialnya dulu. Kita tulis nama function faktorial, pakai parameter a, tipenya integer, terus tipe dari functionnya ini real. Terus functionnya ini kita mulai bikin. Pertama kita bikin faknya itu sama dengan 1. Terus untuk i dari 1 sampai a do faktorial fak sama dengan
Fak dikali I. Jadi ini tuh nanti kita punya variabel fak. Nah, jadi kita awalnya kita bikin variabel ini nilainya 1. Terus kita melakukan perulangan dari I sampai A. Misalkan A-nya kita masukin 3, berarti kan nanti I-nya itu kan dari 1 sampai 3. Berarti awal-awal faknya itu tadinya 1, jadinya awalnya 1 terus 1 dikali sama I-nya 1 kan. Jadi faknya berubah, faknya tetap jadi 1. Terus pas I-nya 2, faknya itu kan fak kali I, berarti 1 kali 2. Sekarang faknya jadi 2. Nah, terus nanti pas I-nya 3, kan faknya itu tadi 2. 2 dikali 3, 6. Jadi 3 faktorial itu 6 kan, benar. Jadi kayak gitu cara kerja si function yang faktorialnya. Lanjut, kita bikin function permutasi. Pakai parameternya 2. Ada A sama B, tipenya integer. Terus tipe dari si functionnya real. Oh ya, jadi ingat rumus permutasi itu kan n faktorial dibagi n min k faktorial atau n min x faktorial. Nah, di sini kita mulai bikin. Kita pertama tambahin variabel dulu. Sebentar. Kita tambahin variabel dulu. Nama variabelnya itu fak p. Ini maksudnya faktorial untuk permutasi. Jadi di sini tuh aku bikin buat yang nanti di bawahnya nih yang n min x ini pakainya fak p. Terus kita bikin. Kita panggil function faktorial. Parameternya A. Terus kita bikin fak p-nya itu sama dengan 1. Jadi di sini tuh maksud aku faktorial ini untuk dapetin si n faktorialnya. Sedangkan nanti untuk fak p ini untuk ngebantu buat dapet n min x faktorial ini. Terus kita lakuin perulangan dari I sama dengan 1 sampai A min B. A min B itu maksudnya kalau di dalam rumus ini si A ini jadi N, B ini jadi X. Jadi kita mau cari dari I sama dengan 1 sampai A min B gitu. Terus kita do fak P-nya sama dengan fak P dikali I. Jadi nanti dia bakalan dia bakalan faktorialin sampai n min x, atau kalau di sini nama variabel atau parameter itu a min b. Terus aku juga bikin permut. Permut ini keseluruhan dari si ininya. Permut itu si n faktorial dibagi n min x faktorial. Berarti di sini fak dibagi fak p. Gitu. Terus kita n. Lanjut ke kombinasi. Di sini parameternya juga 2, A sama B. Tipenya integer. Tipe kombinasi tipe functionnya itu real. Terus kita sekarang tambahin variabel lagi namanya fakka. Nama fakka itu faktorial buat si kombinasi. Tipenya real. Oh ya, rumus kombinasi itu kan n faktorial dibagi dibagi x faktorial. N faktorial dibagi n min x faktorial dikali x faktorial. Jadi di sini kita bikin dulu. Pertama panggil dulu si function permutasi. Permutasi A, B. Nah, kalau kita panggil function permutasi, berarti kita kan udah dapat si n faktorial dibagi n min x faktorial. Berarti yang sekarang kita harus lakuin itu gimana caranya kita dapetin x faktorial.
Nah, kalau di sini berarti awalnya kita bikin dulu faktanya itu sama dengan 1. Terus kita lakuin perulangan dari I dari 1 untuk I dari 1 sampai B. Jadi B ini maksudnya di sini kalau si AB ini dimasukin ke sini, A-nya itu jadi N, B-nya itu jadi X. Jadi dari I sama dengan 1 sampai X gitu. Terus kita do fakanya sama dengan faka dikali I. Terus udah kombinya ini sama dengan permut dibagi fak. Jadi permut itu kan tadi dari n faktorial per n min x faktorial. Nah, kan udah dapat ini. Nah, ya udah kita tinggal tambahin x faktorialnya itu berarti dibagi faka gitu. Terus di sini kan ada variabel yang aku tulis secara variabel global. Maksudnya yang di sini nih yang ditulisnya di var sini, ada juga variabel yang aku tulisnya di dalam functionnya. Jadi buat variabel yang aku tulis di dalam function kayak fact p sama fakta itu sengaja aku taruh di sini karena emang tujuannya cuma dipakai di dalam subprogramnya ini, nggak berniat untuk dipakai di subprogram lain gitu. Nah, sedangkan si fact, permut sama kombi itu aku bikin di variabel atas ini, bukan di dalam subprogram, karena nanti kita bakalan manggil dia di program lain, di subprogram lain. Misalkan kayak fact ini, kalau misalkan kita tulis di sini, nanti pas kita panggil permut sama dengan fact bagi fact p, fact ini nggak bakalan bisa kebaca karena dia cuma bisa dibaca di dalam subprogram ini. Begitu juga yang kombi, kita kan manggil permut di sini. Kalau permutnya tadi kita deklarasiinnya di dalam subprogram, pas dipanggil di sini dia nggak bakalan keluar karena cuma berlaku di dalam subprogram tersebut. Jadi untuk yang fact, permut sama kombi aku bikin variabelnya ada di atas sini. Lanjut ya. Jadi udah dapet subprogram buat bikin faktorial, permutasi sama kombinasi. Sekarang kita bikin program utamanya. Begin. Kita clear screen dulu supaya nanti jadi bersih gitu, nggak ada tulisan macam-macam. Terus kita write n sama dengan, terus kita tulis n nya berapa, terus x, kita tulis x, terus kita baca x nya berapa, terus aku bikin kayak semacam pembatas gitu supaya dia nanti kayak rapih gitu kelihatannya. Oke, segini kayak cukup. Terus pertama kita panggil dulu si function faktorial, terus parameternya kita ganti n, terus kita tulis write ln n, koma salah kita tulis dulu write ln n, koma. Jadi kita bakal baca n nya berapa, terus tambahin tanda seru, maksudnya faktorial sama dengan berapa, terus kita tulis fact. Jadi ini bakalan nanti dia baca n-nya nih yang tadi udah kita masukin di sini, terus nambahin tanda seru jadinya n faktorial, terus ini sama dengan fact. Fact itu kan tadi udah dihitungkan di sini berapa, udah dipanggil di function ini nih, nanti ketemu fact-nya berapa gitu. Terus ini maksudnya 0.20 itu jadi dia nyediain tempatnya itu 0, jadi dia nggak bakal ke spasi gitu. Terus 0 di sini tuh maksudnya 0 angka di belakang koma, jadi aku bikinnya nggak mau ada di belakang koma gitu angkanya. Lanjut, sekarang yang permutasinya kita bikin n, x. Terus kita write ln p
buka kurung N, koma X, terus tutup kurung, terus tutup kurung terus sama dengan udah. Terus kita baca permutasinya, permut 0, 0. Jadi nanti dia bakal nulis P buka kurung N, X. Jadi tuh maksudnya nanti ini tuh pengen nulis kayak gini nih. Jadi pengen nulis P, misalkan nanti nih N, X sama dengan berapa gitu. Lanjut, sekarang yang kombinasi mirip juga N, X. Di sini red ln-nya berarti sekarang C pakainya C buka kurung, terus baca n-nya, terus tambahin koma, tambahin x, tutup kurung. Terus baca kombi 0, 0. Jadi nih pengen bikin jadi C N, X sama dengan berapa gitu. Udah, kalau udah tinggal kita capital N, terus kita N. Nah, jadi di sini kan nanti dia bakalan kita disuruh memasukkan nilai N-nya. Habis itu masukin nilai X-nya. Nah, nanti di sini bakalan ngejalanin function faktorial. Jadi yang tadi di sini tuh, tadi kan di sini kita pakainya kan A. Nah, karena kita ganti jadi N, jadi yang A ini nanti bakal keganti sama N di functionnya itu. Jadi nanti ketemu faknya berapa. Nanti tuh ini hasil outputnya itu kira-kira N faktorial nanti sama dengan berapa gitu. Terus permutasi NX, jadi di sini kan AB terus kita ganti jadi NX. Jadi yang A ini diganti N, yang B ini diganti X. Nanti ketemu permutnya itu berapa, terus kita bikin 00 supaya nggak ada angka di belakang koma. Terus ini juga sama, kombinasi NX, nanti A-nya diganti N, B-nya diganti X. Kira-kira hasilnya kayak begini. Coba kita compile. Kita save dulu. Di sini kita tulis aja namanya faktorial permutasi kombinasi. Oh, ada error di sini tuh permutasi. Oh, ini kelebihan huruf U-nya. Terus udah coba kita run. Masukin dulu misalkan n-nya 5 terus x-nya 3. Nah, jadi sini langsung ketemu kan 5 faktorial itu 120, terus P53 nya itu 60, C53 nya itu 10. Kayak gitu. Oh ya, terus ini biar lebih rapi nanti bisa diatur aja spasinya. Gimana caranya supaya rapi? Bisa sih, sebentar coba kita bikin dia jadi rapi. Lima, 3. Nah, kayak gini. Juga bisa nanti di spasi biar dia samaan. Oke. Sekian video pembelajaran mata kuliah Algoritma dan Pemrograman materi Saprogram. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, semangat, dan selamat belajar!